dengan Virgon mengajukan banding dan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, akhirnya terbongkar kasus baru. Ternyata Virgon melakukan tidak melibatkan untuk kasus harta gono gini ya. Jadi Virgon tidak melibatkan Inara karena di situ kasus harta gono gini. Bagaimana ya? Ya karena kan dari awal mungkin ini mewakili pikiran Virgon ya. Ini mewakili aja si analisa. Ya mungkin dia begini kali. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena dalam permasalahan itu Inara udah ribut-ribut soal royalti. Nah, sedangkan royalti itu tidak bisa sebenarnya tidak bisa istri royalti itu dimasukkan dalam dalam rumah tangga, kecuali istrinya musisi, seperti musisi suami istri yang lain, ada keterlibatan Inara buat dalam proses lagu itu dibuat, nah itu boleh banget, atau menciptakan bareng atau berkolaborasi itu wajar. Tapi ini kan tidak gitu, artinya itu mungkin mewakili Virgon. Ya mungkin Virgon berpikir mungkin ya ini nggak etis, ya itu mungkin ya salah satu kenapa mungkin Virgon seperti itu. Mungkin ini baru kemungkinan aja, analisa aku sih. Oke. Tapi kan 4 lagu itu yang menjadi harta bersama 4 lagu itu adalah inspirasi pada saat ada Inara dan keluarga. Ya, inspirasi itu bisa datang dari siapapun. Jadi tidak bisa walaupun aku bukan orang hukum ya, tapi analisa aku tuh melihat tidak bisa karena inspirasi, karena suami istri terus royalti juga mau. Itu adalah kebijaksanaannya Virgon. Kalau duduknya bareng secara kekeluargaan, kalau minta tangannya di bawah, misalnya begini, yang aku kan selama ini udah nemenin kamu berapa tahun kita rumah tangga, aku ada anak banyak nih, boleh dong ada sebagian yang aku minta dari hasil royalti itu, karena aku kan ada anak-anak, besarnya itu berapa, terserah Virgon mau kasihnya berapa, itu lebih etis. Memang selama ini seperti apa sih Kak Feby cara meminta atau lebih ke ini kalau pandangan ya, mestinya seperti itu. Jadi itu diminta atas dasar kebijaksanaan, bukan royalti harus dibagi dua. Jadi bisa dibedakan antara tuntutan setiap bulan, kewajiban itu udah jelas ya, udah jelas kewajiban misalnya berapa nih, 1 bulan berapa puluh juta itu wajib ya. Harta gono gini, rumah atau apa wajib. Itu mereka seperti apa, ataukah nggak dijual atas nama anak-anak nantinya, tapi kan sama aja intinya untuk anak-anak. Nah kalau royalti itu kalau Virgon nanti meninggal kan juga untuk anak-anak, tapi tidak bisa dijadikan dibagi dua. Itu menurut aku aneh. Sorry ya, tidak bisa dijadikan harta gono gini gitu. Semestinya kurang etis, karena pencipta lagu lah, penyanyi itulah yang berhak penuh. Meskipun istri boleh minta secara kekeluargaan, minta tangannya di bawah, bukan minta nodong. Artinya begitu. Kalau yang benar aku bilang benar, kalau yang salah aku bilang salah. Sorry. Begitu. Jadi kalau coba bisa ditanyakan, para musisi bagaimana pandangannya, para lawyer coba ditanyakan bagaimana, apakah ini mereka sepakat, mereka yang lebih tahu, coba bisa ditanyakan. Kalau dari pandangan aku pribadi sih seperti itu melihatnya ya. Kak, karena 4 lagu itu sudah menjadi harta bersama, jadi Inara merasa kenapa dia tidak mengajak Inara dalam proses tanda tangan atau segala macam. Ada kekhawatiran Inara bagian itu dialihkan ke orang ketiga, ke pihak ketiga. Kalau masalah itu yang paling paham juga si Virgon ya. Sayangnya di sini Virgon orangnya tuh kurang mau bicara, kurang mau speak up gitu. Mestinya Virgon ngomong, didampingin lawyer ngomong yang jelas gitu. Itu sih. Jadi itu bagian Virgon aja yang ngomong, aku cuma sampai di sini. Kita kan perdana di Indonesia masalah royalti. Nah kita ikutin aja karena kan perdana. Aku juga bingung
gitu. Bingung lah. Karena berdasarkan apa? Apakah ada undang-undangnya bahwa pencipta lagu dan berikut dia vokalis, dialah yang mendapat hak penuh atas royalti itu. Jangan dikaitkan karena dia dalam rumah tangga itu. Jadi inspirasi mungkin kan? Inspirasi nggak bisa. Virgon ada inspirasi kok untuk aku lagunya, aku nggak dapet royalti, terus aku mau tuntut. Kita darah daging ya, kita adik kakak ya, bagi-bagi royaltinya ke gue. Karena kan inspirasi lagu pedih untuk gue, inspirasi sekuat hatimu untuk gue dan mami, kayak gitu. Terus lagu yang Surat Cinta untuk Sarah itu kan sebenarnya jauh hari sebelum waktu nikah. Sebelum nikah sama Inara, lagu itu sudah mulai dibuat. Itu untuk mantan, tapi diganti nama mantannya itu jadi nama anaknya Starla, karena kan kalau mantan udah bye, nggak mungkin dong dibikin mantan itu mantan terindah dong. Nah, jadi kalau inspirasi itu bisa dari mana aja. Kalau mau balik lagi kebijaksanaan, misalnya gini, karena inspirasi itu dari